Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Titik Sakit Channel dalam kegiatan belajar dari rumah mata pelajaran matematika. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Materi kita hari ini adalah statistika part 3. Yang akan kita bahas di video ini yaitu modus dan median. Adakah di antara kalian yang masih ingat materi modus dan median saat belajar di SD? Kita lihat pengertian modus dan median. Modus merupakan nilai yang sering muncul dalam suatu kelompok data. Kalau di SMP ini kita bisa melihat dari frekuensi yang terbesar. Sedangkan median adalah nilai tengah data setelah data diurutkan. Sama ya seperti materi yang sudah pernah kalian pelajari di SD. Kita lanjutkan pembahasan menentukan median dan modus. Median kita singkat dengan ME, modus kita singkat dengan MO. Untuk rumus mencari median terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama untuk data dengan jumlah ganjil. Rumusnya adalah XN plus 1 dibagi 2. Sedangkan untuk data dengan jumlah genap atau data genap, rumus letak median adalah XN per 2 ditambah XN per 2 plus 1 dibagi 2. Sedangkan modus, karena tadi pengertian modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi terbesar, maka cara mencari nilai modus cukup mudah, bahkan sangat mudah. Kita hanya perlu mencari data yang nilai frekuensinya paling besar. Langsung saja kita lihat contoh soal nomor 1. Nilai ulangan IPS yang diperoleh 11 siswa kelas 8A adalah sebagai berikut. 4, 5, 6, 5, 7, 4, 6, 5, 7, 5, 6. Yang ditanyakan, modus dari nilai ulangan IPS adalah, oke, kamu tadi sudah mengingat kembali pengertian modus adalah nilai yang paling sering muncul ya. Kita lihat di sini kita mulai dari nilai 4. Nilai 4 kita lihat ada berapakah? Nilai 4 di sini ternyata ada 2 ya. 1, 2. Oke, kemudian nilai 5 kita hitung ada 1, 2, 3, 4. Lanjut nilai 6, 1, 2, 3. Yang terakhir nilai 7 ternyata muncul sebanyak 1, 2, sebanyak 2 kali. Jadi kalau kita lihat modusnya adalah yang paling banyak muncul yaitu tadi 5 ya, ada 4 kali. Atau Bu Titi bisa juga membuat tabel distribusi frekuensinya. Jadi yang tadi kita sudah data ya 4, frekuensinya 2, 5, frekuensinya 4, sampai dengan 7 frekuensinya 2. Nah ternyata di sini yang frekuensinya paling besar adalah data yang frekuensi yang 4 ya. Nih, frekuensi 4 yaitu nilainya adalah 5. Maka atau jadi modusnya adalah 5. Contoh soal nomor 2. Perhatikan data nilai pada tabel berikut. Yang ditanyakan, modus dari data tersebut adalah, kita lihat tabel frekuensinya. Ya, di sini ada nilai 4 sampai dengan 8, frekuensinya 1, 3, 21, 19, dan 4. Kalian masih ingat, untuk mencari modus, maka yang kita lihat adalah frekuensi terbesar, yaitu di sini frekuensinya adalah 21, datanya yaitu nilai 6. Maka frekuensi terbesar adalah 21 dengan nilai 6, jadi modusnya adalah 6. Kita lanjutkan contoh soal nomor 3. Median dari data 7889, 4379, 576, 56 adalah, oke, karena terkait median, syaratnya kamu harus tahu yaitu tentukan dulu banyak datanya ada berapa,
Kemudian diurutkan datanya dari terkecil hingga terbesar. Ya, setelah kita hitung, ternyata di sini banyak datanya ada 13 ya. 13 artinya ganjil. Maka rumus yang kita gunakan adalah xn plus 1 per 2. Sehingga kita bisa menyimpulkan median ada di data nah ini yang tadi n-nya ya, n-nya 13. 13 tambah 1 per 2, 14 tambah 1 bagi 2, berarti 7. Artinya median terletak di data ke-7. Kalau kita sudah tahu letak median, maka kita lihat urutan data dari terkecil sampai terbesar. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, inilah data ke-7 ya, atau bisa kita tuliskan dia sebagai X7. Ya, inilah median dari data tersebut. Jadi, mediannya sama dengan 7. Contoh soal nomor 4. Data berikut adalah hasil penimbangan berat badan siswa kelas 6 SD Putra Bangsa. Disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, ya. Berat badannya dalam kilogram sudah terurut dari terkecil sampai terbesar, yaitu 24 kg sampai dengan 30 kg. Yang ditanya median dari data di atas. Oke, di sini kita harus melihat banyak datanya ada berapa. Gitu ya. Ingat tadi di contoh nomor 3 bahwa kita lihat dulu n-nya berapa, kemudian diurutkan datanya, gitu ya. Karena sini sudah urut, kita mulai dari n-nya dulu. N-nya ternyata setelah dihitung sama dengan 20, berarti dia datanya genap. Ya, rumus untuk letak median data genap yaitu xn per 2 ditambah xn per 2 plus 1 per 2. Maka x-nya 20 bagi 2 adalah 10, kemudian 10 ditambah 1, 11, jadi letak mediannya ada di data ke-10 ditambah data ke-11 dibagi 2. Nah, untuk mencari data ke-10 dan data ke-11 pada tabel frekuensi, di sini Bu Titi tambahkan ya keterangan frekuensi kumulatif, Fkum di sini. Dari mana sih, Bu? Oke, kita lihat ya. Pertama, untuk berat badan 24 kg siswanya 1 ya. Oke, ini di siswanya 1, maka di sini baru ada 1 data. Nah, oke. Nah, begitu dia datanya di frekuensi 4, berarti sekarang banyak datanya ada berapa? 1 tambah 4, oke, menjadi 5. Lanjut lagi sampai dengan frekuensi 2. Jadi tadi sudah 5 tambah lagi 2, berarti 7. Nah, berarti di sini ada data sampai ke 7. Belum ya, kita butuhnya 10 dan 11. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke frekuensi yang 4 di sini. Berarti tadi 7 tambah 4, yaitu berapa? 11. Nah, kalau kita lihat di sini sampai data terakhir 20, gitu ya. Cocok dengan n-nya yaitu 20. Nah, kita kembali ke yang kita ingin cari yaitu data ke-10 dan data ke-11. Nah, ini dia. Disinilah letak 10 dan 11. Berapakah datanya? Kita lihat ke kolom berat badannya, yaitu 27. Oke, kita masukkan data ke-10-nya 27, 11-nya juga 27. Setelah itu baru kita bagi 2. 27 ditambah 27 per 2. Hasilnya tetap 27 ya. Ya, kebetulan di sini angkanya sama, jadi kita tidak susah lagi untuk menghitungnya. Ya. Maka kesimpulannya, median untuk data berat badan siswa adalah 27 kg. Kita lanjutkan contoh soal nomor 5. Nilai ulangan matematika Harun adalah 656787869. Yang ditanyakan median dari data nilai ulangan Harun adalah, oke, seperti soal yang sebelumnya kita tentukan dulu n-nya atau banyak datanya ya. Ya, kita sudah hitung ternyata banyak datanya adalah 10. Jadi n-nya 10, karena ini data genap maka rumus letak mediannya adalah
xn per 2 ditambah xn per 2 tambah 1. N-nya 10 ya. N-nya 10 maka rumusnya menjadi X10 per 2 ditambah X10 per 2 tambah 1 per 2. Ya, jadi mediannya ada di data kelima dan data ke-6, maka kita hitungnya adalah X5 ditambah X6 per 2. Ya, data tadi belum terurut, maka kita harus mengurutkan dulu. Setelah itu, baru kita bisa tentukan di mana data kelima dan data ke-6. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ternyata di sini datanya sama ya, yaitu 7. Berarti 7 tambah 7 bagi 2 sama dengan 7. Jadi, median data tersebut adalah 7. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk kalian yang tetap semangat belajar dari rumah. Bu Titi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.